Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Hasanah, NIM 211105020014. Di sini saya akan mereview materi dan menanggapi materi yang telah disampaikan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI dengan materi pengantar ekonomi. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu okos dan nomos. Okos yang artinya keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang artinya peraturan, aturan, atau hukum. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas masyarakat untuk meneliti tindakan mereka terkait pencapaian material dan pemenuhan kebutuhan demi mewujudkan kesejahteraan. Namun sebenarnya ada banyak versi pengertian ilmu ekonomi dalam rumusan para ahli bidang ini. Selanjutnya adalah definisi ilmu ekonomi, yaitu ilmu yang mempelajari berbagai aktivitas perilaku manusia sosial, yaitu berupa kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi terhadap barang dan jasa. Ilmu ekonomi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang usaha manusia. Dalam mencapai kemakmuran. Untuk mencapai kemakmuran, manusia akan melakukan aktivitas ekonomi seperti konsumsi, produksi, dan distribusi. Hal ini dapat memunculkan masalah ekonomi, yaitu tidak seimbangnya kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan jumlah barang atau produksi yang makin terbatas. Dan yang selanjutnya adalah pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 3, yaitu ekonomi deskriptif, ekonomi terapan, dan ilmu ekonomi teori. Yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif, merupakan analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan kondisi dalam fakta perekonomian. Yang kedua adalah ilmu ekonomi teori, yaitu analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara bekerja sistem ekonomi. Ilmu ekonomi teori dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Adapun ekonomi mikro itu adalah yang pertama, menganalisis harga suatu barang atau jasa tertentu saja. Yang kedua, menganalisis tentang perilaku ekonomi tertentu saja, dalam kurung produsen atau konsumen. Dan yang ketiga, memahami bagaimana mengalokasikan faktor produksi agar dicapai kombinasi yang tepat. Sedangkan ekonomi makro yaitu yang pertama menganalisis harga barang dan jasa secara keseluruhan. Yang kedua, mengenal segala permasalahan ekonomi secara keseluruhan seperti produksi nasional, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir adalah menganalisis pengaruh kegiatan ekonomi tertentu terhadap kinerja perekonomian secara nasional. Dan yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan, yaitu analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu. Jadi, ilmu ekonomi terapan lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu. Misalnya, ekonomi di perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah apa definisi ekonomi makro, yaitu adalah cabang ekonomi yang berhubungan dengan struktur kinerja, perilaku, dan pengambilan keputusan ekonomi
secara keseluruhan atau agregat. Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mencoba mengukur seberapa baik kinerja ekonomi untuk memahami kekuatan apa yang mendorongnya dan untuk memproyeksikan bagaimana kinerja dapat meningkat. Karena itu, ekonomi makro adalah seringkali dipakai sebagai instrumen untuk melakukan analisa dan merancang serangkaian target kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan. Selain itu, studi ekonomi makro adalah dapat digunakan untuk melakukan analisa terhadap produsen secara menyeluruh. Ekonomi makro juga menganalisa konsumen dalam konteks bagaimana mengalokasikan pendapatan untuk membeli produk barang dan menggunakan jasa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.